Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kami hadirkan kembali Dialog XBIS atau Energi Sukses Bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Dan siapa lagi kalau ada Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam. Malam, Bang Lukman Tara, apa kabar? Sehat. Coach Getty Sehat luar ya, Coach, biasa. ya? Oh, alhamdulillah. Coach, kali ini kita membahas terkait dengan tips mengambil peluang usaha pangan. Apa kejutan untuk para pendengar kali ini, Coach? Ya, jadi biasa saya undang yang produknya fashion, produknya kuliner gitu ya, atau craft, tapi malam ini berbeda. Agak beda sedikit karena yang saya undang adalah usaha UKM yang membuat frozen food dari seafood. Nah, ini menarik karena saingannya tentu pasti usaha-usaha besar yang sudah sangat berpengalaman atau berkualitas tentang frozen food. Tapi ini kita mau dengar nih dari pengusaha Jeng Ayut Seafood catering gitu. Sudah tersambung ya, pemilik usaha Jeng Ayut Seafood ya, Kota Malang, Jawa Timur, ada Ibu Ayudia Sandi Palestin ya. Panggilannya apa nih? Iya. Ibu Ayut aja. Ibu Ayut. Oh, Malam, Bu Ayut Bu Ayut. aja nggak apa-apa. Malam, Bu. Ya, selamat malam, Coach. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Ya. Bu Ayut, boleh cerita untuk awal usaha Jeng Ayut Seafood Kota Malang sendiri dibangun pada tahun berapa? Oke. Jadi pertama-tama itu Jeng Ayut Seafood itu tahun 2018. Iya. Itu sekitar 2018 itu pertama-tama saya itu ingin memanfaatkan tambak dari keluarga. Karena kan waktu itu kurang jalan gitu ya untuk pemasarannya. Saya coba, tapi waktu itu hanya sebatas ikan-ikan yang segar. Karena kan produknya dari Bangil. Seperti misalnya bandeng, udang, sama kepiting. Nah, waktu itu karena olahan yang segar-segar itu tadi itu kurang maksimal, akhirnya kami mengolahnya menjadi produk frozen food. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, langsung aja, Bu Ayut ketemu Coach Getty ini tahun berapa? Itu sekitar 2-3 tahun yang lalu, Kak, gitu. 2023 ya? Iya, program 2023 level ya. up ya, Bu. Tahun berapa, Coach, itu? 2023. 2023. Iya, 2023. Itu? Ya, program ini adalah program pendampingan UKM ya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo pada saat itu selama 6 bulan, Bang Lukman. Jadi teman-teman UKM belajar sama saya secara offline atau daring. Jadi ini lebih banyak online ya karena kan memang ini dari beberapa kota di Indonesia dan itu ratusan UKM-nya, Bang Lukman. Jadi cukup panjang juga ya, Coach, ya, pendampingan ya, 6 bulan ya. Apa sih Bu Ayut kendala menjalankan usaha seafood ini? Kendalanya biasanya itu kita susah, semua waktu tambaknya hasilnya jelek, kita itu kesusahan untuk mendapatkan misalnya pasokan dari bahannya tadi. Lalu yang kedua, kadang-kadang waktu ada pesanan besar, pesanan banyak, itu kita kendalanya di modal. Seperti itu. Nah, setelah ketemu Coach Getty, apa yang sudah terpecahkan permasalahan atau kendalanya ini? Waktu itu Coach Getty memberikan solusi-solusi sama kita punya masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Kita tidak harus terpuruk dengan masalah ya, maksudnya ternyata ada beberapa solusi yang kita harusnya itu ternyata nggak sesusah yang kita pikirkan gitu. Ternyata ada solusi-solusi yang kita maksudnya masukkan dari Coach Getty sendiri itu kita bisa mempraktekkan di usaha kita. Jadi kita nggak terlalu stres gitu. Jadi semua kita butuh masukan kita bisa konsultasi dengan Coach Getty seperti itu. Coach, kalau dari sisi pelaku usaha biasanya itu sering terjebak hal seperti itu ya, Coach? Ya, jadi kadang-kadang kan UKM ini kan
mereka dalam satu kondisi akhirnya melakukan bisnis kayak tadi Bu Ayu dia karena punya tambak keluarga nggak berjalan, dia mencoba untuk mengaktifkan, akhirnya ada ide dalam membuat yang namanya frozen food ini, Bang Lukman. Dan dari sini biasanya pengalaman dan keilmuan yang dipunya ya hanya untuk berdagang. Tapi sebenarnya kalau kita mau bangun bisnis, kita harus ngerti bagaimana membangun produk secara branding yang memang mudah dikenal gitu ya. Makanya namanya Jeng Ayut Seafood Catering itu kan lebih gampang, ada seafood frozennya, ada cateringnya. Dan para UKM ini di dalam program pendampingan yang dilakukan itu, mereka mulai belajar dari membuat fondasi, bagaimana membuat strategi marketing, digitalnya seperti apa, online-nya seperti apa, sampai bagaimana membuat produk baru dan membuat bisnis strategi yang tepat sesuai dengan bisnisnya masing-masing, Bang Lukman. Jadi itu yang membuat para UKM ini belajar bahwa yang namanya bisnis, yang namanya problem mereka temukan, tentu akan mudah untuk mencari solusi kalau mereka memiliki ilmunya, memahami pengalamannya, dan paham tentang metodologinya, Bang Lukman. Nah, Bu Ayut, kalau untuk pangsa pasarnya, untuk saat ini sudah menjangkau mana saja? Kalau misalnya untuk produk kami sudah masuk di Jawa Timur itu sudah masuk ke Sidoarjo, Batu, Kota Batu, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan. Untuk Jawa Barat kan masih di Bandung aja. Selain itu kami juga sudah ke kirim Bali, Tangerang seperti itu. Sudah banyak juga ya. Udah cukup banyak ya dengan terbilang singkat juga. Kalau Bu Ayut ini ya tadi ya selain ini untuk pendengar yang saat ini menyaksikan RRI Net ya, kami hadirkan untuk video yang dikirimkan oleh Bu Ayut ini cateringnya ya sepertinya nih ya. Ya itu dari olahannya ada catering, ada frozennya juga. Iya. Ini ya untuk olahan dan cateringnya itu untuk menjangkau tadi ya yang disampaikan untuk kota-kota besar itu ya, Bu Ayutnya. Iya betul. Coach, ini biasanya seperti apa sih Coach untuk bisa membangkitkan atau menyemangati para pelaku usaha ya? Biasanya kalau ada kendala biasanya mentalnya down terus ingin beralih ke usaha lain ataupun bahkan untuk mengakhiri usahanya, itu seperti apa Coach? Jadi pada saat kita memang fokus untuk mengembangkan produk, kita juga harus fokus bagaimana kita mendapatkan atau meraih peluang yang ada. Dan ini peluang pangan ini di Malang ini kan, Malang memang kota kuliner ya. Tapi Bu Ayut ini bikin bahan baku yang bisa mungkin orang itu mau beli frozennya, mau masak sendiri, ya, atau mau jadi oleh-oleh dari Malang. Padahal kan Malang itu kan di gunung gitu ya. Tapi ini seafood, ini kan sesuatu hal yang jarang orang lakukan. Tapi Bu Ayut dengan konsisten dan dengan benar-benar komit mengembangkan produk ini sehingga ini terus berkembang. Dan memang produk-produk UKM di Malang itu banyak banget dan pesaingnya juga luar biasa banyak. Makanya bagaimana bisa mengambil peluang pangan ini, kebutuhannya, sehingga menjadi makanan yang menjadi ciri khas di Kota Malang juga, Bang Lukman. Walaupun saingannya banyak, ini peluangnya juga tetap banyak gitu tetap ya. Banyak. Kalau bicara masalah pangan gitu ya. Coach, ya. Ya, Bu Ayut dan Coach Getty, kita undang pendengar ya yang ingin bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam kembali Bung Lukman Tara. Ya, silakan. Malam Bu Dinda. Ya malam Coach Getty, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Ibu Dinda, pendengar setia. Silakan Bu. Iya, selamat malam Ibu Ayu. Ya, Bu Ayu. Selamat malam Ibu. Ayo, opo kabarnya ngalam? Ngalam. Alhamdulillah api-api Bu. Alhamdulillah. Kipa-kipa wae. Alhamdulillah. Bu Ayu, frozen produk dari Bu Ayu ini frozen seafood ya, begitu ya, Bu? Iya betul. Iya betul Ibu. Ini karena tadi sudah ke beberapa daerah ya, tapi Bogor belum disebut tadi, cuma Bandung Bu. Belum.
Iya, itu bertahan berapa lama ya Bu? Untuk frozennya sendiri begitu. Karena agak-agak riskan juga nih, karena frozen gitu kan harus di tempat yang betul-betul suhunya baik, begitu pas begitu ya. Bukan begitu ya, Bung Coach Getty? Ya. Nah itu untuk frozennya itu bertahan berapa lama? Nah untuk cateringnya Bu, cateringnya ini sudah pemasaran untuk cateringnya itu sudah masuk ke mungkin ada kantor-kantor kah atau mungkin rumah-rumah biasa begitu pribadi begitu. Tanggapannya Bu Ayu? Mudah-mudahan semua selalu lancar, usahanya makin lancar dan makin maju begitu ya Bu Ayu. Baik. Coach Getty. Amin, terima kasih. Coach Getty dulu, Coach Getty. Ya, Bu. Karena di tangan dingin Coach Getty yang nyaris terpuruk jadi bangkit kembali. Jurus jitunya Coach Getty? Oke. Tanggapannya Coach Getty. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Terima Ya. kasih Bu Dinda di Terima Bogor. kasih Ibu. Silakan Bu Ayut. Untuk ketahanan Baik. tadi ya. Ya, terima kasih Bu Dinda atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab yang Ibu tadi dari Bogor ya. Iya, benar Bogor. Ketahanannya untuk seafood kami sendiri, frozen food kami sendiri itu sekitar 6 bulan. Karena kami kan tidak memakai pengawet. Kami mengambil bahannya itu memang benar-benar segar. Ambil dari tambak kami sendiri, langsung kami proses seperti contohnya semua bandeng ya. Bandeng itu kami proses cabut durinya, di sana langsung kami vakum. Di vakum diambil udaranya supaya minim dari bakteri yang masuk tadi itu. Lalu kita frozen langsung. Nah, dari frozen tadi itu untuk pengiriman ke luar kota yang contohnya Bandung itu kami memakai Pexel. Jadi di Pexel itu tadi kita kan ada freezer box-nya ya. Jadi di sana itu aman untuk penyimpanannya. Sampai Bandung itu tetap beku. Nah, kalau untuk kota-kota yang masih terjangkau Pexel, kita bisa mengirim. Tapi kalau masih belum terjangkau Pexel, itu kami kesulitan untuk mengirimnya. Karena kan harus memerlukan suhu yang dingin selama pengiriman tadi. Gitu. Nah, mengenai cateringnya tadi, Mbak Ayu. Oh iya, untuk catering sendiri kami kan masih jangkauannya masih di Malang aja, Bang. Kalau untuk cateringnya. Seperti contohnya di pabrik-pabrik, kantornya pabrik-pabrik itu biasanya tuh mereka minta menu seafood yang tentang apa, seperti misalnya nasi dorikatsu sambal bawang atau nasi dengan nila bakar seperti itu. Untuk rumah-rumah biasanya tuh kami hanya membuat kayak menu-menu khusus Senin apa, Selasa apa, sampai Sabtu apa. Jadi untuk pemesanannya H-2 biasanya. Iya, artinya cateringnya perkantoran dan juga rumahan gitu ya, Bu Ayut ya? Iya, semuanya bisa. Iya, sekolah juga bisa, tergantung mereka permintaannya seperti apa. Iya, Coach. Ya. Bu Dinda tadi penasaran ya, gimana tangan dingin Coach gitu membangkitkan semangat para pelaku usaha ini. Jadi ngeri juga nih Bu Dinda mengatakannya tangan dingin, tapi memang bagi para pendengar yang baru dengar hari ini, ini program hari ini adalah episode ke-68. Iya. Jadi saya sudah undang binaan klien saya sampai hari ini tuh 68 yang saya ajak untuk diskusi agar teman-teman pendengar RRI Pro 3 paham bahwa yang namanya pendampingan bisnis UKM itu benar adanya, bukan bohong-bohong atau bukan kaleng-kaleng. Jadi teman-teman binaan UKM ini yang sekarang naik kelas gitu ya, mereka benar-benar yakin. Jadi kalau ditanya kata kuncinya atau jurus jitunya apa, saya membantu mereka untuk mereka yakin dengan produk mereka. Mereka mau membuat yang namanya branding dengan tools dan metodologi yang tepat. Mereka paham siapa pasar mereka paham channel-channel apa yang mereka sangat gunakan, karena disitulah banyak pembeli mereka. Nilai-nilai yang mereka berikan itu bukan cuma dari produk, dari tadi pelayanan, kayak Bu Ayut bilang, bukan cuma pelayanannya, produk kualitasnya, tapi menjamin pengirimannya sampai dengan kualitas yang paling terbaik di tangan pelanggan. Jadi itu adalah bagian dari bagaimana para pebisnis yang
saya dampingi dan teman-teman coach dampingi itu mereka yakin dengan produknya, karena kalau mereka nggak yakin mereka akan menjelaskannya juga bingung. Kenapa mereka bisa yakin? Karena kualitasnya, produknya itu benar-benar unik, benar-benar memiliki nilai-nilai bermanfaat buat para pelanggan. Itu aja yang kita bangun. Dan memang kalau soal ilmu, para UKM itu ilmunya luar biasa. Jadi yang saya berikan bukan ilmunya, karena ilmu dia lebih menguasai, pengalaman mereka lebih paham tentang bagaimana perjalanan UKM ini luar biasa semua. Yang saya latih adalah cara berpikirnya, metodologinya, cara mereka mengelola nilai-nilai dirinya dan produknya, bagaimana mereka bekerja jadi lebih efisien, terstruktur dan teratur dalam beberapa bagian pekerjaan bisnis mereka. Itu yang kita latih. Ya, saya nggak ngajarin mereka karena pinteran mereka. Saya tidak sharing sesuatu tentang pengalaman karena mereka lebih berpengalaman dari saya. Jadi seorang coach mendampingi untuk mereka bisa menggunakan ilmu dan pengalamannya dengan metodologi yang tepat pada saat mereka menjalankan usahanya. Gitu Bang Lukman. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Malam Pak Agung. Selamat malam, Mas Lukman, Mbak Kos Geti dan Malam, Pak Agung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya tentang beberapa hal. Yang pertama itu omsetnya berapa ya per bulan ya? Sekarang yang sudah didapat untuk UMKM seperti UKM ini. Lalu yang keduanya itu gimana sih kalau menjaga pasar agar omsetnya itu tetap laku? Bagi Bu Ayu sendiri pelaku usaha ini ya, itu yang kedua. Pertanyaan saya ketiga, ini kan catering juga ya atau apa tuh makanan ya, food. Lalu pernah dapat pesanan dari MBG nggak? Proyek pemerintah MBG karena kita aman sekarang. Terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Agung. Silakan Bu Ayu. Omsetnya mungkin bisa di-spill. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Agung di Jakarta Selatan. Nah, mungkin saya akan menjawab untuk yang pertanyaan pertama, yaitu omset per bulan. Untuk omset per bulan saya masih 45 sampai 50 juta per bulannya. Nah, untuk yang kedua, untuk menjaga pasar supaya tetap laku itu kita harus kita juga memanfaatkan media sosial. Media sosial kan kadang-kadang ada yang gratis, maksudnya di situ kita tetap mempromosikan produk-produk kita di situ. Lalu untuk relasi kita juga memperluas relasi seperti kayak gitu, supaya produk-produk kita itu dikenal sama masyarakat, sama masyarakat luas. Lalu mereka supaya tahu keunggulan produk kita, nilai lebihnya dari produk kita, seperti itu, Bapak Agung. Lalu untuk yang ketiga, kenapa saya masih belum bergabung di MBG, karena mungkin saya sendiri masih untuk memenuhi pesanan-pesanan dari konsumen saya di Malang dan luar kota aja sudah kelimpungan gitu ya Bapak ya. Apalagi kalau untuk MBG saya masih belum mampu. Saya menyesuaikan diri dengan kemampuan saya dulu. Saya untuk pesanan-pesanan di Malang dulu, pesanan-pesanan di Bandung, pesanan di Bali yang sudah jalan itu saya lakukan dulu seperti itu. Jadi saya fokus di situ dulu. Coach, kalau tadi kita singgung masalah menjaga pasar, itu bagaimana Coach? Seiring waktu mungkin dalam perjalanan bisnisnya Bu Ayut ini mungkin juga pasti akan ada saingan, mungkin ada yang meniru gaya atau usahanya Bu Ayut, gimana Coach? Jadi kadang-kadang kita melakukan marketing kita bilang, tapi sebenarnya kita pasif. Kita melakukan strategi jualan, sebenarnya kita cuma tunggu toko, diem aja, tidak ada aktivitas yang mengejar calon pelanggan. Jadi pada saat saya mendampingi, saya selalu tanya, berapa target prospek hari ini? Berapa target prospek minggu ini? Kenapa prospek ditargetkan? Karena prospek inilah yang akan jadi pelanggan. Kalau kita stop untuk mengirimkan promo, mengirimkan edukasi atau sosialisasi produk, atau bahkan testimonial dari pelanggan-pelanggan yang senang dengan produk kita nggak akan pernah mendapatkan prospek yang selalu bertambah. Anda punya pelanggan itu aja, tentu mereka tidak beli tiap hari. Tapi kalau Anda selalu punya prospek baru setiap hari, di mana setiap prospek itu Anda ukur yang namanya conversion rate. Conversion rate itu apa? Adalah tingkat keberhasilan. Misalnya hari ini ada
20 coach yang nelpon, 18 beli produk saya. Oh berarti bagus, 18 per 20, hampir 90% beli. Yeah. Nah ini yang kita ukur setiap hari dan kita analisa setiap minggu. Setelah conversion rate sekali dia beli, berapa belinya? Karena rata-rata orang beli itu namanya rata-rata pembelian dia satu kali transaksi. Semakin dia banyak mengeluarkan rupiah dalam sekali transaksi, berarti omset kita bisa jauh lebih meningkat. Contohnya, kalau customer service kita nerima telepon, Bu beli ikan. Oke, ikan aja. Ada ini nih udang baru. Nah, berarti si CS-nya menawarkan lebih supaya dia belanja lebih. Tapi kalau CS-nya ikan Bu, ya udah oke. Terima kasih nanti saya kirim. Udah selesai. Tidak ada tawaran baru. Ini yang kadang-kadang CS kita itu cuma jaga telepon, bukan jualan. Sales kita cuma terima order, bukan menggali kebutuhan. Marketing kita cuma jelasin produk, tidak membangun branding, tidak membangun value. Ini sebenarnya Bang Lukman yang banyak yang belum paham gitu ya, bagaimana mereka melakukan strategi marketing aktif dan bagaimana mereka memiliki sales strategi aktif, atau mereka juga punya database, mereka simpen aja di HP. HP saya banyak database, ada 40.000. Terus diapain? Ya udah lengkap ngabisin kuota aja. Nah ini pelajaran berharga. Dan biasanya saya sentuh mereka untuk mereka melakukan strategi aktif. Dan benar, setelah mereka melakukan marketing strategi aktif, penjualan aktif, omset mereka rata-rata pasti meningkat dengan drastis. Lakukan itu terus. Sehingga itu akan menjadi sebuah strategi utama untuk Anda meningkatkan omset. Jangan pernah puas, jangan pernah menjadi nyaman. Nah gitu Bang Lukman. Ini menariknya tadi ya, customer service ini jangan berhenti di satu produk yang dipesan oleh konsumen ya, tapi ditawarkan juga agar juga berkembang ke produk-produk lainnya gitu ya Coach ya. Kalau Bu Ayu gimana untuk saat ini strategi pemasarannya? Sudah berjalan? Untuk strategi pemasarannya saya memanfaatkan Meta Ads yang di Instagram sama Facebook itu Bang. Selain itu kami gencarkan, biasanya kan kalau untuk UMKM kan ada komunitas-komunitasnya ya, komunitas untuk dinas di olahan ikan, komunitas di makanan, produk makanan dan malang kuliner seperti itu. Nah di situ saya mempromosikan produk-produk saya. Hari ini ada produk yang ready seperti ini harganya segini. Kalau misalnya beli 3 ada diskon 10%. Nah, itu kita rajin-rajin memberi diskon supaya pembeli itu tertarik untuk membeli lebih dari pertamanya dia mau beli 1 gitu ya. Karena ada diskon minimal beli 3, mereka akhirnya beli 3 gitu. Menarik. Ya, kalau untuk tenaga yang sudah diserap oleh Ayut Seafood ini berapa banyak? Nah, untuk tenaga kerja sendiri saya masih 3. Rencananya pinginnya nambah lagi. 3 itu pun untuk ada sendiri ya, untuk distribusi ada sendiri, lalu untuk produksi ada sendiri seperti itu. Baik. Ya. Coach, nanti kita lanjutkan ya. Kita jeda sejenak dulu ya, Bu Ayut dan Coach Getty. Ya, dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam dalam segmen Energi Sukses Bisnis ya. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat ini tips mengambil peluang usaha pangan bersama dengan Coach Getty atau Master Coach and Founder Smart Business, Coach Margetty Herwin, dan juga ada pemilik usaha Jeng Ayut Seafood Kota Malang, Jawa Timur, Ibu Ayudia Sandi Palestin. Coach, kita lanjutkan kembali Coach. Tadi ya, saya tertarik dengan bagaimana tadi Bu Dinda bertanya untuk pendampingan itu sendiri. Kalau kita sebagai pelaku usaha, pendampingan itu perlu dan sangat penting ya Coach? Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang kita sibuk dalam melakukan usaha, sibuk keseharian sehingga kita lupa untuk belajar lagi. Kita lupa
untuk mendapatkan info-info terbaru seputar bisnis, ya, sehingga akhirnya pada saat bisnis itu turun, ya, kita jadi down, kita nggak punya ide lain. Ya, kita merasa sudah bagus mentraining customer service kita, tapi kita nggak punya alat ukurnya. Kita merasa sudah bagus melakukan produksi dari produk yang kita jual, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi untuk berkualitasnya. Makanya selain belajar juga berinteraksi. Tadi kata Bu Ayut bahwa ada komunitas ini, ada program ini, nggak apa-apa. Yang namanya belajar kita terus menggali. Dan kalau perlu memang UKM ini invest dari uang yang dia dapat keuntungan untuk dia belajar hal-hal yang dia perlu. Misalnya digital marketing. Atau mungkin membuat bagaimana strategi online-nya berhasil. Karena kalau kita terlalu tergantung sama pihak freelance atau eksternal, kita kadang-kadang nggak tahu. Bahkan itu jadi mahal. Padahal itu sekarang ilmu yang mudah dipelajari. Ya, kecuali memang sudah masif sekali, kita perlu gaji orang, tapi kita bandingkan, dibanding saya gaji orang, mending saya pakai pihak ketiga. Itu lain cerita, karena itu adalah bagian dari efisiensi. Tapi kalau kita menyuruh pihak ketiga, tapi kita nggak tahu sama sekali, tentu akan tidak pernah tahu apa yang dilakukan. Tapi belajar untuk tahu itu akan mempermudah kita melakukan secara efisien. Jadi itu Bang Lukman yang selalu kita lakukan sehingga UKM ini senang belajar dan juga mau tumbuh untuk jauh lebih baik sehingga banyak berimpact kepada sekitarnya. Ya, Bu Ayut tadi ya untuk memanfaatkan tambak keluarga ya untuk usaha ini. Apa memang karena alasan memanfaatkan tambak keluarga atau memang melihat peluang usaha pangan ini terus terbuka dan berkembang? Itu untuk alasannya membuka frozen food seafood ini sendiri. Memang pertama memanfaatkan tambak keluarga. Lalu selain itu tuh kompetitor di bidang seafood ini belum terlalu banyak waktu 2018 itu. Peluangnya masih besar. Lalu untuk produk yang saya ambil kan memang mengutamakan kepraktisan dalam konsumsi. Nah, itu masih belum banyak kompetitor yang mengambil bahan seperti itu. Contohnya filet belut. Filet belut itu tadi kan belut yang segar tadi itu saya ambil dari kemitraan di perikanan ya. Kita hilangkan kepala, duri dan ekornya. Jadi konsumen saya yang mengkonsumsi atau yang membeli belut tadi itu tidak kesulitan untuk konsumsi itu. Bisa untuk empasi bayi, bisa untuk anak-anak aman dikonsumsi seperti itu, Bang. Coach, kalau strategi tadi ya, ini udah bicara kompetitor gitu ya, karena makin berjalan ke sininya pasti kompetitor akan terus bertambah. Itu gimana, Coach? Iya, jadi kayak Jeng Ayut Seafood Catering ini membantu pelanggan untuk mendapatkan produk ikan yang sudah bersih, udah nggak ada duri, udah nggak ada ekor, nggak ada kepala. Kadang-kadang kita malas makan ikan karena malas ngebersihinnya. Dan memasak ikan itu juga butuh kemampuan atau keahlian tersendiri. Tapi dengan Jeng Ayut Seafood ini bikin filetnya gitu ya, terus udah dibersihin, udah bersih. Ada yang udah pakai bumbu belum nih, Bu? Ada, ada, Coach. Apalagi kalau udah pakai bumbu kan tinggal masak, tinggal panasin, cepet gitu ya. Ya, betul. Itu sangat membantu dan itulah kelebihan untuk menang dari kompetitor. Mungkin kompetitor itu tidak mengerti ya bagaimana teknologinya, tidak mengerti bagaimana menjualnya atau menyimpannya. Makanya kalau ngelihat dari titelnya Bu Ayut ini kan Bu Ayut SP ya. SPD ini sarjana pendidikan ya, Bu? Ya. Saya SP-nya tuh sarjana pertanian. SPD-nya saya sarjana pendidikan. Iya, nah harusnya kan saya jadi ini aja deh, guru aja, dosen. Mungkin lebih lebih nggak repot gitu. Nah ini kenapa Bu? Kok tahu-tahu benar-benar terjun akhirnya udah deh ngebangun bisnis aja. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya mau tanya dari awal nih, Bu Ayut. Mungkin bisa cerita nih biar dapat inspirasi nih para pendengar. Gini, waktu itu pertama kan memang saya sarjana pertanian ya, Coach ya. Sarjana pertanian saya sudah bekerja di beberapa dulu pernah masuk di PNPM juga di Kalimantan Selatan waktu itu. Lalu setelah dari Kalimantan Selatan itu ingin belajar lagi, tertarik dengan dunia pendidikan. Akhirnya saya ngambil
kuliah lagi di PGSD waktu itu. Nah, setelah lulus dari PGSD saya kan juga pernah mengajar 8 tahun. Ternyata saya kok lebih tertarik usaha sendiri di rumah ya, karena kan bisa dengan merawat anak-anak, lalu kita bisa mengembangkan, karena kan passion saya kan suka memasak ya. Akhirnya gini aja buka sendiri di rumah, mengambil bahan dari tambak keluarga, lalu ternyata kok jalan, kok bagus. Apalagi waktu itu waktu corona itu malah pertama-tama corona pandemi itu tahun berapa ya, 2019 itu 2020. Omset saya 2020 ya. Iya. Itu omset saya naik, malah naik waktu itu. Malah naik berlipat-lipat, malah waktu itu sehari itu yang biasanya seumpama contohnya 500.000 itu bisa sampai 2 juta. Wow. Dan naiknya tuh banyak gitu loh. Iya, padahal waktu itu mereka mungkin kayak takut seumpama kan ada kabar-kabar seumpama kesulitan untuk bahan pangan dan segala macam gitu ya. Mereka menimbun produk-produk yang bergizi. Contohnya ikan, olahan-olahan ikan itu biar mereka nggak sering keluar. Jadi belanja mereka lebih banyak lagi. Seperti itu, Coach. Iya. Itu menarik. Iya. Jadi Bang Lukman, kita tetap akhirnya balik ke passion kita. Iya. Karena pengalaman Bu Ayud di dunia pendidikan gitu ya. Dan saya lihat sekarang kalau ngeliatin Bu Ayud punya IG nih, sekarang Ibu juga jadi pendamping UKM sekitar ya Bu ya? Iya, saya juga jadi instruktur di beberapa pelatihan juga, Coach. Ya, ini yang saya harapin gitu ya. Jadi saya dampingi banyak UKM, setelah dilatih atau didampingi, mereka akhirnya bisa mendampingi yang lain karena kita sharing metodologi. Ilmu dan pengalaman itu kita kembalikan kepada para UKM ini. Tapi teman-teman UKM yang saya dampingi ini banyak, mungkin lebih dari 50% sekarang menjadi pendamping UKM di wilayahnya masing-masing. Dan inilah yang harus kita lakukan, kita memberikan training, kita melakukan istilahnya getuk tular gitu ya. Mereka tumbuh, mereka sukses, dan ini akan bisa membantu masyarakat sekitar. Jadi UKM ini harus didampingi, bukan hanya di training atau bukan hanya diberikan bantuan, tapi mereka harus didampingi. Sehingga akhirnya mereka bisa sadar bagaimana membangun bisnis dan bagaimana berusaha untuk bermanfaat buat sekitar. Ya, artinya tadi ya, kalau ini menawarkan kepraktisan gitu ya, Coach ya, tadi ya. Udah nggak perlu pilah-pilah durinya, udah dibumbui gitu ya, tinggal digoreng. Itu yang membuat Jeng Ayut ini bisa terus bertahan di tengah kompetitor yang ada gitu ya, Coach. Yes, dan menjadi pilihan. Ya, terakhir Coach, apa yang bisa diambil makna ya dari usaha Jeng Ayut ini terkait dengan mengambil peluang usaha pangan? Ya, jadi kadang-kadang kita mau berusaha, kita cari satu usaha yang kita nggak kuasai, satu usaha yang kita nggak punya sumber dayanya. Tapi ternyata Jeng Ayut Seafood ini mengambil peluang pangan karena punya tambak, punya kemampuan, punya kesukaan. Itu adalah modal utama seorang UKM bisa sukses. Tidak harus Anda belajar hal yang sangat rumit untuk Anda memulai usaha, tapi mulailah dengan yang kecil, mulailah dengan yang simple. Satu hal yang saya lihat keberhasilan dari UKM adalah mereka memulai dengan simple dan mereka membuat produk yang bermanfaat buat pelanggannya. Itu Bang Lukman. Baik. Bu Ayud, sukses selalu ya untuk Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bu Ayud. Terima kasih, Bang. Sukses. Terima kasih, Coach. Iya, sama-sama Bu. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coach, nanti kita di minggu depan akan terus ya menghadirkan kejutan bagaimana para pelaku usaha ini memberikan inspirasi kepada para pendengar Pro 3 RRI di seluruh Indonesia gitu, Coach ya. Yes. Terima kasih waktunya, Coach. Sehat dan sukses selalu, Coach Getty. Assalamualaikum. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.